Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diperkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Psikologi Sosial Agama, dosen pengampu Pak Ali Sabana MA, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi perkenalkan, nama saya Uli Yasin dengan NIM 21060205 dan yang di samping saya. Kenalkan, saya Mutiari Anjadi dengan NIM 2106020282. Perkenalkan, nama saya Masur dengan NIM 21. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan teori prasangka, di mana prasangka ini adalah sikap biasanya negatif terhadap kelompok. Misalnya terhadap anggota-anggota kelompok tertentu yang semata-mata didasarkan bahwa pada keanggotaan mereka di dalam kelompok. Kalau kita mengambil contoh misalnya, karena pelaku pengeboman di Bali adalah orang Islam yang berjenggot lebat, maka seluruh orang Islam yang berjenggot lebat itu memiliki etikat untuk meneror, istilahnya meneror yang ada di Bali. Nah, sementara itu memiliki istilahnya kalau kita simpulkan bahwa bahwa kita itu seharusnya tidak langsung menjudge bahwa orang Islam itu yang berjenggot lebat itu orang yang berjenggot lebat itulah yang melakukan pengeboman yang ada di Bali. Kita tidak seharusnya langsung menjudge bahwa orang yang berjenggot itu adalah orang yang mengebom di Bali. Dan sementara itu ada yang orang yang seperti itu memiliki menilai secara negatif dan karena memiliki perbedaan dari umumnya, yaitu orang dalam hal seksual, ras, etik dan dan memiliki kekurangan fisik. Nah, dalam Kanto 1993 dalam Kamus Sosiologinya itu menyebutkan pula adanya prasangka kelas, yakni sikap diskriminatif. Kalau kita mengambil contoh dari kelas atas dan bawah, kalau yang dimana di sini adalah sikap prasangka dari kelas atas. Misalnya kelas bawah itu ingin bergabung terhadap kelas atas, maka di sini yang kelas atas ini akan berpikir bahwa kelas bawah ini akan akan mengambil suatu hak miliknya di dalam di sana itu, dan yang dimana kelas atas ini akan berpikir bahwa dia akan berpikir negatif terhadap kelas bawah. Angka di sini adalah biasanya itu terkandung dalam membenci sama satu lain, dan biasanya melakukan suatu hal yang bersifat negatif terhadap anggota lainnya. Itu yang biasanya akan dilakukan oleh orang yang berprasangka terhadap kelompok lainnya. Ada 3 teori prasangka yang mana di antaranya misalnya 1, social identity theory, yang mana teori ini menjelaskan identitas seseorang yang diperoleh dari keanggotaan pada suatu kelompok sosial. Yang kedua, optimal destinativeness theory, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa kita mempunyai keinginan untuk memperoleh keseimbangan antara sebagai pribadi yang unik dan sebagai pribadi yang umum seperti orang-orang yang pada konteks kelompok tertentu. Yang ketiga, realistic conflict theory, yang mana menjelaskan bahwa teori ini menjelaskan tentang bahwa konflik antar kelompok. Ketiga, realistic conflict theory, yang dimana
teori ini menjelaskan bahwa konflik antara kelompok yang diakibatkan perputaran sumber daya manusia itu istilahnya konflik realistik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Yasin, NIM 210202059, semester 3 jurusan Sosiologi Agama. Jadi di sini saya akan sedikit membahas terkait subtema yang dikasih oleh mata kuliah psikologi, yaitu tentang prasangka dan macam-macam prasangka. Jadi sebelum kita lebih lanjut membahas tentang yang kedua, itu macam-macam prasangka, jadi alangkah baiknya kita memahami dulu terlebih dahulu apa yang dimaksud oleh prasangka. Jadi di dalam agama Islam, dalam konsep Islam, ada dua yang namanya prasangka itu. Yang pertama itu adalah prasangka baik, terus yang kedua itu prasangka buruk. Jadi hal-hal seperti ini tidak bisa kita tidak lakukan, akan tapi sering dilakukan dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja. Karena hal-hal seperti ini rentan terjadi entah itu di kalangan masyarakat ataupun di kalangan mahasiswa, khususnya kita sebagai mahasiswa UIN Mataram. Jadi hal itu yang saya mau rubah hal untuk pribadi saya terkait hal itu, untuk tidak terlalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadi hal-hal seperti itu sulit sekali rasanya untuk kita semua yang ada di UIN Mataram khususnya untuk mengubah hal seperti itu, karena hal-hal seperti itu bisa secara spontan terjadi. Hal-hal seperti bisa secara spontan kita lakukan terhadap sesama manusia. Maka dari itu saya sedikit mengambil sebuah narasi dalam salah satu tokoh, yaitu bahwa kita hidup dalam persepsi orang lain. Artinya bahwa persepsi orang persepsi orang terhadap kita itu tidak bisa kita bendung. Jadi hal itu kita mau rubah. Jadi dengan hal seperti itu kita bertindak, kita berkelakuan itu atas dasar kita. Jadi hal itu yang mau kita tunjukkan kepada orang lain, supaya persepsi orang itu yang tidak bisa kita bendung itu supaya baik terhadap kita, prasangka baik. Akan tetapi hal itu tidak bisa kita lakukan ataupun tidak bisa kita bendung. Jadi hal itu sedikit itu yang dimaksud dengan prasangka. Jadi prasangka itu adalah persepsi orang, omongan orang terhadap kita, atau bisa dibilang sebuah sebuah persepsi orang terhadap kita, terhadap tingkah laku kita, terhadap perkataan kita. Kita hidup dalam persepsi orang-orang. Jadi yang kedua itu adalah macam-macam prasangka. Jadi saya sedikit membagi macam-macam dari prasangka itu. Jadi salah satu timbul prasangka itu pertama karena adanya ketersinggungan. Pertama, prasangka itu datang karena ketersinggungan. Pertama, itu adalah misalkan kita di dalam kelas. Ketika kita ngomong dengan lancang, dengan teratur atau dengan struktur, kita ngomong membicarakan hal itu, akan tapi adapun prasangka itu bisa terjadi. Hal itu bisa terjadi. Pertama, kita dibilang sok tahu oleh orang-orang lain. Jadi hal itu tidak bisa kita bendung. Itu yang pertama, itu yang namanya macam-macam prasangka, yaitu prasangka orang lain terhadap kita. Yang kedua itu adalah prasangka antar kelas ataupun antar organisasi. Itu yang sering marak terjadi di UIN Mataram khususnya, yang bisa saya sebutkan, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan, yaitu teman-teman pasti semua tahu, yaitu prasangka organisasi atau kelompok ini dengan kelompok itu. Jadi hal itu tidak bisa kita larang, hal itu tidak bisa kita tidak bisa kita bendung. Jadi hal seperti itu saya pernah merasakan ketika saya masuk organisasi ini dengan persepsi bahwa organisasi itu tidak baik. Saya masuk organisasi ini dengan persepsi organisasi itu baik. Jadi hal-hal seperti itu yang mau saya rubah. Dengan kenapa tidak? Kita memang berbeda tapi satu tujuan, yaitu untuk sama-sama mencari ilmu pengetahuan. Jadi hal itu yang saya mau rubah, untuk mengubah mindset berpikir bahwa semua organisasi itu mengajarkan hal yang benar. Semua wadah ataupun kelompok itu mengajarkan kita untuk berbuat baik, berbuat kemanusiaan terhadap semua. Jadi supaya tidak ada persepsi antar kelompok itu supaya tidak ada persepsi antar kelompok itu tidak baik-baik saja. Jadi supaya persepsi kita sama.
Jadi supaya prasangka kita sama terhadap semua wadah. Karena semua wadah itu tempat kita belajar, tidak ada wadah yang tidak mengajarkan kita. Hal itu yang kedua. Terus dengan adanya persepsi antar kelompok ini dapat memicu konflik. Karena kita sudah banyak memicu konflik. Terus yang pertama itu misalkan kita lihat di UIN Mataram, banyak sekali terjadinya konflik antar kelompok. Karena apa? Karena atas dasar kepentingan kelompok. Jadi hal itu rentan terjadi dan bahkan sudah menjadi habits, dan itu sudah menjadi kebiasaan daripada kelompok-kelompok itu. Nah, itu saya mau rubah, terutama saya pribadi. Kita sama-sama kuliah di UIN Mataram dengan cara kita sama-sama mempersatukan persepsi itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kemudian teori selanjutnya yaitu ada teori diskriminasi. Kita masuk ke diskriminasi. Apa sih diskriminasi itu? Diskriminasi adalah suatu perilaku negatif terhadap orang lain yang menjadi target prasangka. Ingat ya konsepnya nih, perilaku negatif. Artinya ini sudah menjadi suatu tindakan. Sedangkan prasangka tadi kan masih dalam penilaian kita, tapi kalau diskriminasi itu sudah menjadi tindakan. Contohnya, misalnya di kelas ada teman atau kawan kalian yang menjadi salah satu target diskriminasi. Orang tersebut dalam penilaian kalian, orang ini bau karena tidak pernah memakai parfum. Ini contoh aja ya. Kemudian dia duduk di sebelah kemudian dia duduk di sebelah kita karena kita sudah berprasangka buruk terhadap dia. Akhirnya kita menjauh, langsung berdiri, langsung pindah duduk. Itu contohnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk diskriminasi. Yang pertama ada menolak untuk menolong. Menolak untuk menolong orang lain berasal dari kelompok tertentu. Seringkali dimaksudkan untuk membuat kelompok lain agar tetap berada dalam posisi yang kurang beruntung. Contohnya dalam sebuah geng. Geng itu pasti punya kelompoknya. Kelompok tersendiri, dia merasa di luar dari geng tersebut adalah orang lain, bukan teman. Biarpun mereka sekelas. Jadi ketika orang lain di luar kelompoknya terkena musibah, mereka akan cenderung atau melakukan tindakan biarkan, karena kata dia itu bukan dari kelompok kami. Nah, akhirnya dia tidak menolong. Itu contohnya. Yang kedua ada tokenisme, ialah minimnya perilaku positif kepada pihak minoritas. Perilaku ini nanti akan sebagai pembelaan bahwa ia sudah melakukan hal baik yang tidak melanggar diskriminasi. Contohnya misalnya seperti geng tadi. Dia kan punya teman di geng tersebut. Jika dikaitkan dengan tokenisme, di luar dari teman gengnya ada satu orang di luar gengnya, ia berusaha berteman dengan mereka. Geng tersebut akan memberikan kalian hanya berteman dengan kelompok kalian saja. Kata mereka, tidak, kalian juga berteman di luar dari kelompok kami. Buktinya kami melakukan pembentukan orang tersebut, misalnya si A, yaitu membedakannya menjadi geng tersebut atau disusun oleh orang-orang lainnya, karena kamu tidak mau bilang negatif, akhirnya berbuat dengan orang, tetapi perilaku yang ditunjukkan itu hanya sedikit, atau perilaku positif yang diberikan orang itu hanya sedikit, supaya nanti ketika dikomentari orang, dia akan merasa bahwa aku memperlakukan orang tersebut dengan cara yang baik, padahal hanya sedikit. Nah, supaya tidak berdampak besar terhadap geng tersebut. Yang ketiga ada discrimination. Discrimination ini kebalikan dari tokenisme. Tokenisme tadi kan mayoritas terhadap minoritas. Nah, discrimination ini
minoritas terhadap mayoritas. Nah, itu perbedaannya. Tapi arah atau pelakunya itu sama, berusaha untuk membenarkan orang-orang atau satu pihak tersebut agar tidak disalahkan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Selanjutnya adalah cara mengurangi prasangka dan diskriminasi. Bagaimana sih cara mengurangi prasangka itu? Salah satunya adalah dengan cara mendekatkan diri dengan kelompok dan individu yang lain. Apa tujuan kita mendekatkan diri dengan kelompok atau individu yang lain itu? Salah satunya adalah memberikan kesadaran bahwa setiap individu dan kelompok yang berbeda, bahwa sesungguhnya mereka memiliki kesamaan, di mana mereka tidak memiliki, walaupun memiliki perbedaan, tapi mereka memiliki banyak kesamaan. Yang kedua, melalui pemahaman timbal balik tersebut, setiap individu yang berasal dari dua kelompok lain, maka masing-masing mengenal satu sama lain lebih baik. Yang ketiga adalah peningkatan kontak antara individu dengan membantu mengubah ilusi kesenangan kelompok luar. Strategi selanjutnya yang bisa kita gunakan dalam mengurangi prasangka adalah dengan melakukan kategorisasi, di mana dilakukan dengan cara mengembangkan suatu identitas bersama dalam satu kelompok dan kegiatan. Daripada memecah belah suatu kelompok, lebih baik kita mendekati secara sedikit demi sedikit agar kita tahu bagaimana perkembangan dari kelompok tersebut. Yang kedua adalah cara mengurangi diskriminasi. Salah satunya adalah dengan cara untuk belajar tidak membenci. Adapun pandangan yang mengatakan bahwa prasangka seseorang adalah dimulai dari lahir. Nah, anak-anak memiliki prasangka yang dipelajari dari orang tuanya. Otomatis prasangka itu bukan dari lahir ya, tapi diturunkan, kebanyakan ada juga yang diturunkan dari orang tua anak-anak tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi prasangka adalah dengan cara melarang orang tua atau orang dewasa lain untuk menurunkan sikap negatif tersebut kepada anak-anaknya. Namun dalam praktik ini, kebanyakan orang tua itu menurunkan sikap negatif tersebut. Kayak apa? Mereka menjelek-jelekan orang lain di dekat anak-anaknya, mereka juga kadang menjelekan saudara atau mertua di depan anak-anaknya. Hal tersebut dapat memicu suatu prasangka dan juga hal-hal negatif kepada pikiran anak, karena memang pikiran anak-anak tersebut sangat cepat untuk tangkap hal-hal yang dilakukan oleh orang tuanya. Selanjutnya adalah interferensi kognitif, di mana maksudnya adalah kecenderungan untuk melihat anggota lain dalam berbagai kelompok sering menjadi kunci penyebab kemunculan prasangka. Oleh karena itu, ada sejumlah interferensi untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat prasangka itu. Pertama, dampak dari adalah social influence sebagai cara untuk mengurangi prasangka. Kenyataan bahwa sikap terhadap kelompok atau ras dan juga kelompok etnis tertentu yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial, maka mengubah sikap tersebut juga bisa dengan memanfaatkan pengaruh sosial yang ada. Teori ini dapat memberikan arahan kepada kita mengenai pendekatan inferensi yang dapat dikembangkan untuk mengubah sikap terhadap ras tertentu. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara mengatasi kalau kita sudah terkena diskriminasi atau ada orang yang mendiskriminasi kita. Salah satunya itu dengan cara mendekati orang yang mendiskriminasi kita, yaitu bagaimana? Pertama-tama kita itu harus mengubah diri kita sendiri dulu menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang melakukan diskriminasi kepada kita. Tentunya kita tidak bisa selalu menjadi apa yang orang lain pikirkan, tapi setidaknya kita lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian kita dengar apa sih alasan mereka mendiskriminasi kita, mungkin karena kita dari orang luar. Tentunya di bangku universitas banyak sekali ras dan juga etnis dan juga orang-orang dari desa dan juga kota dan pulau-pulau lain yang tentunya satu bangku dengan kita. Maka dari itu kita perlu memahami orang-orang tersebut dan tidak hanya mengerti diri kita sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.